Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur terhadap kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam acara webinar pada hari Jumat 20 Desember 2024 ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan selamat datang dalam acara webinar bertemakan pendidikan kewarganegaraan untuk Gen Z menghadapi tantangan dan peluang di era digital yang diselenggarakan oleh mahasiswa kelompok 3 Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Esa Unggul. Saya ucapkan selamat datang dan sebelum mulai acara izinkan saya menyapa Bapak Ibu dosen dan narasumber terlebih dahulu. Yang terhormat Ibu Dr. Ayu Larasati, Esos MIKOM sebagai dosen pendidikan kewarganegaraan Universitas Esa Unggul. Yang terhormat Bapak Robi Zidni Ilman sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara sebagai narasumber pertama. Yang terhormat Bapak Antoni Wahib selaku mahasiswa Universitas Esa Unggul sebagai narasumber kedua. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah menghadiri webinar pada sore hari ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman hadirin yang rela meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar pada sore hari ini yang diselenggarakan oleh mahasiswa kelompok 3 Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Esa Unggul. Saya ucapkan kepada teman-teman hadirin semua, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada jajaran tim yang membuat webinar ini dapat terlaksana. Sebagai pembawa acara, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara pada webinar sore hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, pembacaan doa oleh Muhammad Fahri Khadafi. Keempat, sambutan Dr. Ayu Larasati, Esos MIKOM. Kelima, paparan materi dari narasumber pertama. Dilanjutkan sesi tanya jawab. Keenam, pemaparan materi dari narasumber kedua dilanjutkan sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Untuk acara yang pertama, mari kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya.
Dilanjutkan pembacaan doa oleh Muhammad Fahri Khadafi. Baik, terima kasih kepada MC atas waktu dan kesempatannya. Yang terhormat Ibu Dr. Ayu Larasati SOS MIKOM sebagai Kabiro Kerjasama Universitas Erlangga Unggul dan dosen pengaku mata kuliah kewarganegaraan, dan saya hormati Bapak Robi Zidni Ilman sebagai narasumber utama, dan saya hormati Antoni Wahid sebagai narasumber kedua. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'udhu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi abdul sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, dengan tidak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, serta dengan mengangkat tangan untuk memohon kehadirat-Mu. Pada saat ini kami hadir dan melaksanakan acara webinar kolaborasi kewarganegaraan dengan tema pendidikan kewarganegaraan untuk Gen Z menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharapkan barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di awal pertemuan ini berikanlah kami kelancaran kegiatan kami sampai nanti di penghujung kegiatan acara, dengan mengharapkan kemanfaatan, ridho dan barokah. Itu pelaksanaan ini digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Terimalah taubat kami. Dengarkanlah harapan dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada MC pada acara sore hari ini. Oke, terima kasih Muhammad Fahri Khadafi atas pembacaan doanya. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh dosen pendidikan kewarganegaraan Universitas Esa Unggul, Ibu Dr. Ayu Larasati, SOS MIKOM. Dipersilahkan. Baik, terima kasih MC atas waktu dan kesempatannya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Robi Zidni Ilman selaku narasumber dari luar ya. Terima kasih telah berkenan untuk memberikan sharing terkait dengan tema webinar yang diangkat pada materi ujian akhir semester dengan tema pendidikan kewarganegaraan untuk Gen Z dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital, fokus ke strategi pendidikan yang relevan untuk meningkatkan partisipasi aktif Gen Z dalam isu kewarganegaraan. Serta teman-teman semuanya, terima kasih. Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya saya ucapkan sekali lagi selamat dan sukses untuk ujian akhir semester kelompok di sore hari ini. Semoga akan berjalan dengan baik serta menghasilkan nilai yang maksimal. Demikian sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ayu Larasati, SOS MIKOM, sebagai dosen pendidikan kewarganegaraan Universitas Esa Unggul. Selanjutnya kami persilahkan narasumber pertama untuk menyampaikan materi. Beliau merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara. Untuk itu kepada Bapak Robi Zidni Ilman, dipersilahkan. Dan saya akan mengalihkan topik ini kepada moderator Sebastian Teguh. Ya, terima kasih kepada MC untuk kesempatan yang diberikan. Hadirin rekan mahasiswa,
belum selesai dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital ini, dan dikembalikan harus mengeluarkan strategi pendidikan yang relevan untuk meningkatkan partisipasi approve Gen Z dalam isu kewarganegaraan. Ya, menghadapi begitu banyak tantangan dalam tahun ini, difokuskan oleh era digital yang begitu strategi dalam mengguncang pendidikan. Ini semua akan dibahas kepada narasumber kita yang telah hadir dengan latar belakang dengan latar belakang Bapak yang akan menyambut bersama narasumber yang akan memateri pemaparan yang ditunjukkan dalam seminar ini. Waktu dan tempat dipersilakan kurang lebih dalam 10 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar jelas? Dengar. Sudah, Pak. Sudah ya. Pertama-tama kami ucapkan kepada Ibu Dr. Ayu Larasati Sos MIKOM selaku dosen di kelas ini, dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Jadi kita mulai dari mana nih pertama? Ya karena belum bisa ini ya share screen, jadi saya mungkin paparkan saja materi-materi yang akan disampaikan. Jadi pada era digital ini mungkin kita sebagai Gen Z itu menjadi momen yang cukup penting ya untuk perkembangan teknologi ini. Dan dalam era digital ini tentunya kita memiliki banyak tantangan ya terhadap berbagai aspek gitu. Jadi yang pertama itu era digital apa sih? Era digital itu merupakan di mana perkembangan teknologi itu memasuki tahap digitalisasi, di mana semua data yang disimpan atau yang data yang disimpan, data yang dicari itu tersimpan pada media digital. Nah, jadi pada era digital ini bisa dibilang tantangannya bisa lebih banyak karena media itu, maksudnya konten-konten itu lebih mudah diakses secara cepat, secara singkat, dan bisa di mana aja, kapan aja gitu loh. Misalkan ada satu kejadian yang terjadi pada suatu tempat, ketika ada orang yang rekamnya dan menguploadnya, nah itu akan terjadi suatu perpindahan informasi yang sangat cepat gitu. Dan ini tentunya menimbulkan beberapa, bisa dibilang beberapa tantangan gitulah. Sebentar. Waktu berjalan sisa 6 menit. Oke, jadi dari ciri-ciri generasi Gen Z ini ya mereka itu Digitalisasi. dalam digitalisasi, mereka itu cerdas, mereka itu kreatif dan serba bisa akan kemajuan teknologi itu. Jadi untuk mengoperasikannya itu tentu lebih cepat gitu. Dan screen on time pada sosial media mereka juga lebih banyak juga gitu. Dan yang berubah apa sih di
Indonesia ini. Jadi menurut data itu 73,7% orang dewasa Indonesia menggunakan internet, dan dalam kegiatannya mereka mengakses ya e-commerce segala macam yang atau yang akan dibahas ini sosial media ini. Dan itu pada tahun 2020 ya semua orang itu sudah dapat mengakses hampir semua media informasi yang tersedia gitu loh. Seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan sebagainya gitu. Dan para individu saat ini itu dapat berkomunikasi secara langsung dengan publik tanpa perlu bergantung pada media konvensional seperti dulu gitu, seperti koran, surat-suratan segala macam gitu. Dan apa ya? Karena ini temanya itu sebagai warga negara ya. Jadi mungkin ada beberapa aspek gitu. Misalkan dari aspek pendidikan, misalkan ya kita nggak bisa memungkiri juga pendidikan itu merupakan kunci dari segalanya gitu kan. Kita sebagai mahasiswa itu perlu harus belajar terus dimanapun, kapanpun kita berada gitu. Apalagi di zaman sekarang teknologi informasi itu berkembang begitu pesat gitu. Kalau kita nggak ikutin perkembangan itu ya kita bakal ketinggalan gitu. Mungkin dari situ aja kali mungkin. Terus ada beberapa tantangan beberapa tantangan dalam era digital ini. Yang pertama itu ada privasi dan keamanan data seorang individu ini. Jadi karena media ini kan udah ditaruh di dalam suatu media digital ya, mungkin keamanannya itu terbatas. Jadi maka yang menjadi concern adalah privasi dan keamanan datanya gitu loh. Ya mungkin ada serangan hacker dan sebagainya gitu loh. Terus ada gangguan juga dalam dunia kerja. Jadi dunia kerja itu akan terganggu, terutama yang pekerjaan tradisional seperti misalkan orang berjualan di pasar swalayan dan sebagainya, dan itu akan tergantikan dengan sistem e-commerce seperti saat ini gitu. Dan ada juga ketergantungan pada teknologi karena mahasiswa ini ya kita sebagai mahasiswa dan warga negara gitu yang mungkin dengan era digital ini kita mempunyai screen on time yang lebih banyak gitu pada media sosial. Jadi secara tidak langsung itu akan mengurangi interaksi pada real world atau dunia nyata. Dan ada beberapa tantangan lain yaitu dalam dalam privasi dan keamanan data itu ada dari kebocoran data pribadi, serangan hacker, terus yang kedua bisa dari phishing dan cybercrime itu sangat gampang terjadi gitu. Ya, baik. Untuk Bapak, karena keterbatasan waktu, mungkin disimpulkan di era digital itu adalah transformasi yang besar-besaran mengubah cara kita hidup dan bekerja, dan penting untuk memahami, mengikuti perkembangan teknologi. Karena keterbatasan waktu dan habis, saya akan lanjutkan ke sesi tanya jawab, kurang lebih 5 menit, dipersilahkan. Baik. Oke, ada yang mau bertanya mungkin? Anton?
Oke, mungkin jika tidak ada yang bertanya, kita langsung ke kesimpulan dari transformasi digital ini. Jadi di era digital itu kita dipenuhi oleh tantangan dan peluang juga dari maupun dari internal maupun eksternal gitu. Ya kayak misalkan yang tadi tantangannya banyak. Tapi di balik tantangan itu kita juga berkesempatan untuk mencari peluang-peluang yang ada bisa dari internal atau eksternal gitu. Dan untuk menghadapi tantangan dan peluang itu perlunya adanya maksudnya perlu adanya kesiapan individu dan ya secara individu dan berkelompok untuk menghadapi era digital ini. Dan yang paling penting itu adalah kita tidak perlu takut untuk menghadapi era digital ini. Kita harus beradaptasi lah sebagai manusia, sebagai warga negara Indonesia gitu. Jadi era digital ini merupakan bisa dibilang ya kayak pisau bermata dua gitu. Ada sisi baiknya ya peluangnya gitu kan, dan sisi buruknya juga ada seperti serangan-serangan segala macam gitu. Baik, untuk kesimpulan apakah sudah untuk Bapak Robi? Dikarenakan waktu. Sudah cukup. Baik, para rekan mahasiswa, karena kan waktu terbatas, baik melanjutkan ke pemaparan dari narasumber kedua. Waktu dikurang lebih dari 10 menit, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Antoni Wahib. Saya akan mengantarkan materi tentang pendidikan kewarganegaraan di era digital saat ini. Tolong dipersilakan untuk membuka PPT-nya, operator. Baik, selamat pagi, sore, atau siang Bapak Ibu semuanya. Dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Antoni Wahib. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah tema yang sangat relevan, yaitu pendidikan kewarganegaraan untuk Gen Z. Bagaimana menghadapi tantangan dan peluang di era digital? Ini adalah topik yang cukup menarik, karena hampir Bapak dan Ibu di sini semuanya adalah Gen Z, atau adakah di sini Gen milenial atau boomer di sini? Mungkin tidak ada. Baik, selanjutnya di slide 2 kami akan mengajak teman-teman memahami bahwa pendidikan kewarganegaraan atau PKN bukan hanya tentang teori, tetapi bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Fokus kami adalah pada generasi Z, yaitu generasi yang lahir di era digital, lalu apa tantangan dan peluang yang bisa dihadapi oleh generasi Z dalam menerapkan PKN? Yuk kita bahas lebih lanjut. Sebelum masuk ke materi ini, mari kita kenali dulu siapa itu generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012. Mereka sangat akrab dengan teknologi digital karena mereka tumbuh di era internet atau awal dari perkembangan teknologi, media sosial, gadget, dan lain-lain. Beberapa ciri utama Gen Z adalah mereka cepat beradaptasi, multitasking, kreatif, dan kritis. Namun kedekatan mereka dengan teknologi juga memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi kewarganegaraan. Atau mungkin kita bisa bilang mereka dalam masa labil. Ini adalah hal yang wajar dalam setiap generasi. Dan kita bisa melihat dari generasi terdahulu, yaitu generasi M atau generasi milenial. Sikap mereka saat itu bisa dibilang mirip sekali dengan Gen Z saat ini. Di saat sekarang, tetapi seiring berkembangnya waktu, mereka bisa tersadar dan bisa disebut sudah dewasa. Dan ini mungkin yang bisa terjadi dengan Gen Z saat ini. Nah, teman-teman, kita kembali melanjutkan topik selanjutnya tentang tantangan pendidikan kewarganegaraan untuk Gen Z. Nah, teman-teman, di era digital ini, apa beberapa tantangan yang bisa dihadapi dalam menanamkan pendidikan kewarganegaraan? Pertama adalah informasi hoax yang kita tidak kiri bahwa informasi hoax terutama seperti di media sosial, Twitter, TikTok, dan lain-lain sangat menyebar dengan cepat. Rendahnya minat terhadap isu kebangsaan karena lebih fokus pada konten hiburan dan
pola pikir individualis dan cenderung muncul atau penggunaan teknologi yang bersifat personal. Dan terakhir, paparan budaya asing melalui media digital yang seringkali menggeser nilai-nilai lokal. Kita bagaimana menghadapinya? Saya juga tidak tahu. Karena ini kembali lagi terhadap diri kita sendiri dan bagaimana kita menghadapi ini semua. Dan kita akan membahas tentang peluang pendidikan kewarganegaraan untuk Gen Z. Tentang di balik tantangan itu ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan. Teknologi dapat digunakan sebagai media pembelajaran interaktif. Untuk memahami PKN lebih menarik, literasi digital dan juga ditingkatkan agar Gen Z bisa membedakan informasi yang benar dan salah. Selain itu, Gen Z bisa lebih mudah terlibat dalam aksi sosial melalui media sosial seperti petisi digital dan kampanye sosial. Dan terakhir, Gen Z terbuka terhadap teknologi. Teknologi membuka peluang kolaborasi global yang mendorong kita untuk memahami kewarganegaraan dalam skala lebih luas dan bersifat internasional. Dan solusi untuk menghadapi tantangannya. Ini sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Solusinya ini mungkin sangat beragam, tetapi saya tidak bisa memaparkan secara semuanya. Dan saya akan membahas secara dikit saja. Bagaimana menghadapi tantangan tersebut? Pertama, dalam pendidikan literasi digital harus diberikan sejak dini oleh Gen Z. Bijak dalam menggunakan teknologi digital adalah kunci utama untuk Gen Z untuk menghadapi tantangan itu. Kedua, metode pembelajaran PKN perlu lebih inovatif, seperti menggunakan game edukasi dan video interaktif. Ketiga, penting untuk mendorong partisipasi Gen Z dalam kegiatan kebangsaan seperti upacara bendera, bakti sosial, dan lain-lain. Itu adalah cara-cara untuk menghadapi tantangan tersebut. Dari situ kita bisa simpulkan, Gen Z menghadapi banyak tantangan di era digital, tapi juga memiliki banyak peluang untuk menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan harus berpartisipasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan dan menarik. Kolaborasi antar pemerintah, pendidikan, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa generasi itu memiliki pemahaman kewarganegaraan yang kuat. Mungkin itulah saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, dikarenakan waktu, ada yang mau bertanya mengenai pemaparan kedua dari era digital ini? Waktu dipersilakan. Baik, dikarenakan waktu, kembali kepada MC yang dilanjutkan oleh Bapak Insan. Oke, terima kasih Sebastian atas moderasinya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Hadirin sekalian, demikianlah acara webinar yang membahas tentang pendidikan kewarganegaraan untuk Gen Z menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Saya, Insan Firdaus, sebagai pembawa acara. Saya mohon maaf sekiranya ada tutur kata saya yang sekiranya kurang berkenan dalam kelangsungan acara. Sampailah kita di penghujung acara. Semoga webinar ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Hadirin yang terhormat, dipersilakan untuk keluar. Seminar kali ini sudah selesai. Terima kasih. Sebelum keluar, alangkah baiknya kita membuka kamera dulu untuk foto bersama. Terima kasih.